Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam bahagia dan salam saroja untuk kita semua, berkah dalam. Bersama dengan saya, Romo Antonius Garbito Pambuaji, menyampaikan salam dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Jumat 6 November dalam pekan biasa ke-31 bertepatan dengan Jumat pertama dalam bulan. Bacaan pertama dalam liturgi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 17 sampai dengan bab 4 ayat 1. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada mereka, "Yang pertama, berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesan pertama kita setelah membaca dan mendengarkan perumpamaan ini mungkin saja mengira bahwa bendahara dalam cerita ini adalah seorang pencuri. Hal ini berkaitan dengan caranya berhubungan dengan para debitur majikannya. Namun jika kita membaca lebih teliti, jelas bahwa sang majikan menuduh si bendahara bersalah dalam hal ketidakberesan, dalam hal pengelolaan dan pemborosan, bukan pencurian. Dikatakan dalam perumpamaan tersebut, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Siapakah yang memberi informasi kepada sang majikan sehingga ia sampai dituduh seperti itu? Bisa jadi salah seorang debitur yang menjadi geram karena si bendahara membebani bunga terlalu tinggi atas utang yang ada. Upah atau gaji seorang bendahara seringkali dibayarkan dari jumlah hasil pendapatan bunga yang dibebankan atas saldo utang yang ada. Dan mungkin sekali si bendahara membebankan bunga secara berlebihan demi kepentingannya sendiri. Jadi dengan menceritakan perumpamaan ini, Yesus sebenarnya tidak mendorong orang untuk menjadi tidak jujur atau berlaku curang dalam kehidupannya. Sebaliknya, Yesus mengkontraskan
Pemikiran si bendahara yang energik dan cerdik, bagaimanapun juga ketika si bendahara menyadari bahwa majikannya akan memecatnya, maka dia membangun tali persahabatan dengan para debiturnya. Tidak dengan mencuri, melainkan dengan menurunkan gajinya untuk keuntungan para debiturnya. Dengan demikian, kedua pihak diuntungkan. Pembayaran para debitur menjadi lebih rendah, sedangkan di sisi lain si bendahara sudah memperoleh tempat yang cukup terjamin di luar rumah tinggal majikannya. Dan reputasi sang majikan pun juga dipulihkan. Moralitas si bendahara yang patut dipertanyakan di sini bukan soal merupakan inti masalah dari perumpamaan Yesus. Yang ingin ditampilkan oleh Yesus dan kita memahaminya adalah prinsip kelihayan atau kelicinan yang digunakan oleh si bendahara. Seperti si bendahara yang menggunakan uangnya untuk menyiapkan tempat tinggal bagi dirinya di atas muka bumi, maka kita pun dapat menggunakan uang. Dalam konteks ini juga bisa diartikan sebagai harta atau anugerah dari Allah. Kita dengan cerdik membangun kerajaan Allah di atas bumi. Apa yang kita perbuat bagi orang miskin dan membutuhkan pertolongan di atas muka bumi akan membawa ganjaran kekal, abadi bagi kita dan orang lain juga. Marilah kita berdoa. Tuhan, melalui sabda-Mu hari ini, semoga anugerah yang Kau limpahkan kepada kami dapat kami manfaatkan demi kepentingan bersama, sehingga berkat dan kerajaan-Mu nyata di bumi ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.